Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Bapak Ibu kita mencoba bagaimana cara membuat akun si halal bagi pelaku usaha. Jadi sebelum kita memulai, mohon Bapak Ibu dukung channel YouTube kami ini dengan cara mengklik subscribe dan klik tanda lonceng untuk aktifkan notifikasi agar Bapak Ibu bisa melihat video-video terbaru dari kami. Oke Bapak Ibu, sebelum itu kita harus ada namanya aplikasi PTSP Halal Go ID yang harus Bapak klik di eh, halaman website di sini ya, Google Chrome. Boleh menggunakan Google Chrome Bapak Ibu. Silakan diketik eh, alamatnya di sini ya, ptsp.halal.go.id gitu ya. Nah, setelah kita enter, nanti ada halaman user dan kata sandi yang harus kita buat. Ini adalah eh, bagi pelaku usaha yang sudah membuat atau sudah mendaftar di si halal. Nah, kalau kita baru memulai sebelum masuk ke dalam halaman si halal, kita harus daftar dulu. Ini ada di bawah tombol login ini ada daftar. Klik daftar di sini Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih di tipe pengguna pelaku usaha ya. Lalu masukkan nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu misalnya saya contohkan aja Bapak Ibu ya. Ini Nora misalnya kan. Atau huruf besar aja Bapak Ibu ya. Nora. Nora ya. Lalu email silakan Bapak masukkan sesuai nama email atau akun yang Bapak Ibu punya ya. Saya Rehan Katir ya kan @gmail.com ya. Nah, ini masukkan nomor telepon HP Bapak Ibu ya. Jadi digitnya kosong tak usah masukkan Bapak Ibu ya. Jadi 8 ya 31 contohnya kan. 8358 1012 misalnya ini contohnya. Nah, lalu Bapak Ibu masukkan kata sandinya di sini. Kata sandi itu yang harus ingat Bapak Ibu ya. Ya, misalnya ketik aja ya. Lalu di sini juga Bapak Ibu masukkan konfirmasi kata sandi ya. Ini juga harus sama Bapak Ibu ya, jangan nggak sama kata sandinya. Nah, setelah itu Ibu klik buat akun ya. Setelah klik buat akun, nanti Bapak Ibu akan menerima eh, kode kode OTP yang akan dikirim ke eh, nomor HP Bapak Ibu ya. Nanti diperiksa HP-nya, dikirim melalui WA ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal konfirmasi nomor kode OTP tersebut ya. Tinggal diklik OK. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu diarahkan setelah kode verifikasi berhasil sesuai, maka nanti akan diarahkan ke halaman login lagi Bapak Ibu. Nah, diarahkan ke sini. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu masukkan tadi nama email yang tadi yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Misalnya kan saya tadi Rehan ya.
katir@gmail.com. Saya masukkan password yang sudah saya daftarkan tadi. Lalu diklik di sini I am not robot ya. Oke, klik login ya. Oke. Nah, nanti masuk ke halaman dashboard PTSP Halal Go ID. Nah, Bapak Ibu tinggal pertama masuk ke pelaku usaha ya, sehingga akan didaftarkan langsung data pelaku usaha di sini sudah ada ya. Ini diambil dari nomor induk berusaha Bapak Ibu ya. Tadi sebelum nanti Bapak Ibu masuk, biasanya dia akan memberikan entrian nomor NIB namanya. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan nomor induk berusaha yang telah Ibu siapkan sebelumnya. Itulah syarat daripada untuk membuat akun si halal. Makanya nanti Bapak Ibu harus dibuat dulu namanya izin usaha dengan kode nomor NIB. Nah, nanti akan terdaftar di sini ya. Izin berusahanya udah nampak di sini ya ini. Ya, ini KBLB-nya 56103. Ya, lalu nama KLB-nya kedai makanan. Nah, ini yang bisa digunakan kode KLB ini untuk yang tidak berbayar atau free. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau ada kedai makanan, kedai minuman itu ada kode KBLI sendiri ya, selain nomor induk berusaha yang diberikan oleh pemerintah. Nah, setelah itu akan keluar sinkron dia data Bapak Ibu ya selama Bapak Ibu nanti masuk ke si halal ya. Nah, ini nomor NIB yang sudah disiapkan tadi yang Bapak Ibu inputkan sebelum nanti akses ke si halal ya. Lalu di sini Bapak Ibu masukkan pabrik dan outletnya ya. Pabriknya itu nanti di mana ya, kalau misalnya di sini ya. Oke, di sini penanggung jawabnya Ibu masukkan namanya sesuai dengan yang Ibu daftarkan tadi, nama penanggung jawab dan nomor kontak, lalu HP-nya dimasukkan lagi Bapak Ibu, diintikan lagi. Setelah itu aspek legalnya ini udah otomatis masuk dari aplikasi yang sinkron di izin usaha ya. Lalu nama pabrik Bapak Ibu ketikkan lagi ya. Jadi di sini ada misalnya dalam negeri isi pabriknya apa, misalnya nama pabrik ya, misalnya Bapak Ibu nama pabriknya nasi ayam ya kan. Nah, diketik nasi ayam ya. Nah, nasi ayam ya kan. Lalu alamat pabriknya di mana? Ya, jalan mana ya? Jalan Ganet ya kan. Nah, provinsinya Bapak Ibu pilih Kepri, Kepulauan Riau misalnya kan. Tanjung Pinang. Nah, Indonesia kode posnya jangan lupa Ibu. Misalnya 29122 ya. Lalu status pabriknya milik sendiri ya kan, karena pelaku usaha kan Ibu ya. Silakan Ibu klik tambah ya. Nah, setelah Ibu tambah dia akan masuk ke di sini ya, nama pabrik. Nah, untuk nama outlet juga sama Bapak Ibu. Ini isinya sama. Outletnya sama di sana juga ya Bapak Ibu ya, alamatnya kan. Nah, nama outletnya itu misalnya nasi ayam juga kan, nasi ayam. Oke, nama alamat outletnya juga di sana kan, Jalan Ganet apa tadi kan. Nah, nomor 17 ya kan. Lalu
provinsi sama Kepri ya, Kepulauan Riau ya. Lalu kotanya juga Tanjung Pinang, Indonesia ini sama Bu, 29122 ya. Nanti Bapak Ibu tambahkan lagi sehingga nanti akan muncul di sini nama outletnya. Ini nama alamatnya kedai kopi ceria ya tadi ya, yang Ibu Nora ini. Nah, penyelia halal ini tidak perlu Bapak Ibu. Penyelia halal ini berlaku untuk yang beragama selain Islam. Jadi misalnya eh, pelaku usahanya Kristen atau Buddha, maka harus ada satu orang eh, yang beragama Islam di outletnya dan bekerja sama mereka gitu. Agama Islam Bapak Ibu ya. Jadi tak boleh eh, tak Islam karena yang punya itu adalah orang selain Islam ya. Tinggal Pak tambahkan nanti kalau yang Kristen tambahkan di sini ya. KTP-nya, nomor kontak, namanya, lah ini nama penyediaannya siapa, agamanya kan. Ini harus Islam Pak ya. Jadi tidak ada pilihan lain. Harus Islam dia ya. Nomor sertifikat kalau ada dia penyelia, dia ada sertifikat dimasukkan, kalau tidak kosong saja Pak Ibu. Nah, nomor SK ini kita buat sendiri ya, buat sendiri ya, sesuai dengan eh, ya pernomoran di masing-masing kita gitu. Nah, lalu nanti dimasukkanlah unggah sertifikat apanya KTP-nya masukkan yang penyelia ya, yang Islam ya. Ya, kalau ada sertifikat penyeliaannya tinggal dimasukkan. Ya, kalau tidak ada bagi yang agama Islam pelaku usahanya nggak usah Bapak Ibu dikosongkan aja, nggak usah dimasukkan. Ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal simpan ya. Setelah simpan, nanti Bapak Ibu masuk ke sertifikat halal. Nah, ini sertifikat halalnya ada tiga ya yang harus kita pahami. Yang pertama itu sah diklat mandiri. Ini sah diklat tapi berbayar Bapak Ibu. Kita bayar ya sebesar yang diberikan oleh pemerintah itu 300.000 kan. Nah, ini atau berdasarkan sertifikat yang ditentukan berapa gitu pengurusannya. Nah, yang ini adalah self declare yang free yang tidak berbayar. Jadi Bapak Ibu nanti masuk yang kedua ini, pengajuan self declare untuk pelaku usaha yang tidak berbayar. Lalu yang ketiga ini ada regular. Regular ini yang berbayar Bapak Ibu. Misalnya perusahaan yang punya badan hukum selain perorangan, misalnya rumah makan gitu kan, uh, atau mungkin tempat-tempat usaha lain yang besar itu Bapak ya, kayak restoran ya, itu masuk ke regular. Jadi tak bisa nanti ke pengajuan self declare Bapak Ibu. Nah, kita tinggal masuk ke self declare. Nah, sehingga nanti setelah Bapak Ibu masuk di sini, ini karena sudah saya daftarkan, nah, maka itu sudah ada daftar pengajuannya. Tapi kalau sebelum belum ada, Bapak Ibu buat pengajuan. Nah, dibuat pengajuan nih Bapak Ibu tinggal mengisi kuesioner ini dulu. Ya. Ini tinggal dibaca Bapak Ibu. Saya tidak pernah mendapatkan fasilitas sertifikat halal sebelumnya. Ya, jawab ya. Jadi Ibu tinggal jawab ya semua ini. Karena aktivitas produksi dilakukan merupakan usaha rumahan. Ya, ya. Proses produksi menggunakan bahan-bahan halal. Ya. Jika ada proses produk lain yang menggunakan bahan non halal dilakukan di tempat yang terpisah, ya kan? Lalu proses produksi tidak menggunakan bahan berbahaya, ya. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih satu metode pengawetan, ya. Proses produksi menggunakan peralatan manual atau semi otomatis, ya, ya. Jadi Ibu harus jawab ya semua, ya. Karena pertanyaannya meyakinkan kita kuesioner ini apakah kita benar-benar melakukan akun ini, masuk ke akun ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, lalu Bapak Ibu simpan. Setelah simpan, nanti baru dia akan terdaftar di pengajuan self-declare, ya. Nah, sehingga nanti Bapak klik ini akan ada data-data Bapak Ibu.
yang pertama ini terdaftar di sini Bapak Ibu ya. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu dari pengajuan subjek ini dari pelaku usaha tadi akan masuk di sini data-data awal Bapak Ibu, alamatnya di mana, rumahnya di mana, penanggung jawabnya siapa, aspek legalnya siapa, pabriknya, dan yang sesuai dengan outlet yang Bapak Ibu buat sudah masuk isi semua. Karena kita sudah entrikan dari pelaku usaha ini tadi. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini ubah, ya. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti mengajukan semua persyaratan, ya. Pengajuannya di mana di sini ya. Nah, pengajuan yang pertama ini Bapak Ibu harus masukkan nanti di sini pilihannya BPJS Hati 2025. Nah, di sini nanti akan diberikan kalau udah keluar kotanya Bapak Ibu, kode daftar kode ini uh, akan diberikan nanti di sini ya. Masuk nanti kode ini ya, kode unik diberikan ke PJH, diberikan ke fasilitator sebagai kode untuk mendaftarkan sertifikat halal gratis. Nanti fasilitator yang akan memberikan kode unik ini ya, misalnya Sehati 25 kalau nggak salah ya Bapak Ibu, itu akan muncul langsung di sini gitu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan juga nomor permohonan Ibu, misalnya 001 surat permohonan bulan apa ya, ini tanggal berapa Bapak Ibu ya. Nah, ini pilih jenis makanannya, jenis lainnya makanan ya. Lalu jenis produknya karena Bapak Ibu UMKM makanan misalnya nasi ayam, maka dipilih di sini adalah penyedia makanan dan minuman ya, pengolahan. Ya, penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Lalu nama usaha Ibu Nora. Oke, untuk area pemasaran Bapak Ibu, Bapak pilih di sini adalah kabupaten kota Bapak ya, karena areanya mungkin tidak nasional atau provinsi, karena Ibu di lokasi kotanya di mana gitu ya. Yang kedua, lokasi pendamping Bapak Ibu pilih nanti karena di kota, kabupaten kota, Bapak Ibu pilih kabupaten kota supaya gampang menemukan nama pendamping di sini. Nah, lembaga pendamping Bapak Ibu pilih nanti Pusat Kajian Halal EDPM Bapak Ibu ini ya. Nah, ini otomatis nanti nama pendampingnya akan muncul. Misalnya di Tanjung Pinang, karena kita pilih tadi di kabupaten kota. Nah, itu sementara Bapak Ibu setelah diisikan semua ini lengkap, tinggal Bapak Ibu nanti ini klik surat permohonan ini. Akan ada surat permohonan yang Bapak Ibu sampaikan tadi yang diisi. Sini akan ada nanti data-datanya ya. Surat permohonannya akan dikirim ke Jakarta Pak Ibu. Lalu di sini isinya tinggal Bapak Ibu baca, menerangkan untuk pernyataan pelaku usaha ya. Jadi ini ada ketentuannya, kami belum pernah mendapatkan fasilitas halal ya. Kami bersedia didampingi oleh pendamping PPH, ya, bersedia mencantumkan label atau produk yang telah disertifikasi ya. Saya menerima kebenaran kelengkapan dokumen menjadi persyaratan penerimaan sertifikat halal ya dari Kementerian Agama ya. Bapak Ibu, ini surat pernyataan, tinggal Bapak Ibu kirim ya. Kirim tinjau, nanti akan disimpan Bapak Ibu ya, disimpan ke harddisk Bapak Ibu. Lalu yang kedua juga surat pernyataan. Nah, isinya surat pernyataan menyatakan bahwa usaha kami telah berproduksi selama misalnya setahun, ya kan, memiliki pendapatan omset 500 juta rupiah, itu berdasarkan pendapatan per bulan. Ya. Ini kalau Bapak Ibu kan di bawah ini ya. Jadi memang dia kalau di atas 500 juta itu berbeda Pak Ibu. Itu berarti punya badan usaha, tidak perorangan, tidak UMKM. Tapi UMKM di bawah 500 juta Bapak Ibu. Nah, ini juga Bapak Ibu simpan ya, tinggal masuk ke komputer Bapak Ibu ya. Lalu tinggal di close. Nah, ini tinggal di simpan perubahan. Oke. Sementara untuk
pembuatan akun si halal, sampai di sana dulu Bapak Ibu. Karena nanti kita akan lanjut ke bagaimana nanti pengisian bahan di sini ya, sampai nanti eh, produknya, proses produk dan pernyataannya ya. Oke Bapak Ibu, untuk pembuatan akun halal hanya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah mengisi daripada pengajuannya dulu ya, pengajuannya dulu. Oke, nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.